Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, pembahasan kita hari ini yaitu masih tentang fabel. KD yang pertama yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Menelaah struktur fabel, yang pertama adalah judul. Judul adalah kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Kemudian, orientasi, bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Kemudian, komplikasi yaitu konflik atau permasalahan antara satu dengan yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Kemudian resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. Kemudian koda ini boleh ada atau tidak, yaitu bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Ayo kita dengarkan cerita berikut, judulnya yaitu Kisah Kupu-Kupu Berhati Mulia. Yang pertama, orientasi. Kita simak ya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Yang kedua adalah komplikasi. Yuk kita lihat lagi ceritanya. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya ialah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku mau tenggelam, tolong, tolong. Kemudian, selanjutnya bagian resolusi. Yuk kita lihat lagi. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata si kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Yang terakhir yaitu koda pada cerita berikut, yaitu akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Kaidah kebahasaan teks cerita fabel.
Kaidah kebahasaan atau yang biasa disebut juga sebagai unsur kebahasaan merupakan ciri dari bahasa yang digunakan dalam suatu teks seperti cerita fabel. Adapun berikut akan saya jelaskan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks cerita fabel sebagai berikut. Yang pertama adalah kata kerja. Salah satu kaidah atau unsur kebahasaan dalam sebuah teks cerita fabel adalah adanya kata kerja. Kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang dan mengangkat. Kemudian kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya diam. Kemudian yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Pada teks cerita fabel sering sekali adanya penggunaan kata sandang si dan sang. Contohnya, si kura-kura, sang singa, dan si kucing. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di, dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Kemudian yang keempat, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Contohnya, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Memerankan isi fabel. Pada bagian ini, kamu secara berkelompok akan memerankan isi fabel. Yang pertama, merancang tokoh, watak, dialog, latar sesuai isi fabel yang dibaca. Tentukanlah tokoh, watak, dialog, dan latarnya. Misalkan tokohnya siapa, namanya siapa, dan wataknya siapa. Kemudian latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian menentukan urutan cerita, yaitu buatlah kerangka urutan peristiwa cerita fabel. Misalnya awalnya, kemudian, tak disangka, tiba-tiba, dan akhirnya. Kemudian yang ketiga, merancang pemeranan dari fabel yang dibaca. Rancanglah kalimat narasi, dialog-dialog tokoh, dan musik pengiring atau suasana atau properti yang sesuai isi fabel. Tentukanlah narator, pemain, pengiring musik, dan pelengkap properti. Bentuk kelompok dan melatihlah mengucapkan dialog dengan intonasi gerak-gerik yang sesuai. Kemudian yang keempat, melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Perankan fabel secara berkelompok dan kelompok lain akan menilai dengan rubrik berikut. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, supaya berlangganan di channel ini dan supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.